Itu aja. Kalau Mentah dibuka nanti kamera Ustaz. malah kena itu Nah, malah. nah. Dimute aja Ustaz. Tapi kalau buka kamera nggak gerak kayaknya malah kena loh. Enggak. Eh, ini gimana nih saya? Yang kemarin tentang sodako dan hadiah, mungkin mau ditanyakan kembali mumpung ada Ustadz Mataram kan, antum katanya mau tanya sama Ustadz Mataram. Nah, Ya, mengenai dengan keberatan yang sempat saya utarakan mengenai memberi jamuan kepada tamu, apakah itu bisa dianggap sebagai sedekah? Nah, itu saya keberatan terus terang dalam konteks itu. Karena kalau sedekah secara umum itu nggak gitu bentuknya. Memang bentuknya pemberian betul, tapi kan nggak melulu ketika semua pemberian itu dikatakan sodako itu nggak kayak gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tepat sebuah jamuan kepada tamu itu dianggap sebagai sodako? Terima kasih, silahkan. ada Ustadz Mataram mungkin mau menanggapi karena beliau ingin pendapat Ustadz Mataram, insyaallah. Oh, beliau mungkin lagi tidak di itu kayaknya enggak. Gini. Atau Ustadz Maning, Fadil Ustadz Maning, atau Ustadz Lamin, boleh bantu merespon. Apa nih Ustaz? Masalah antum apa Ustaz? Ibnu Umar, tapi hostnya lagi sholat. Karena cuma mau sampaikan terkait sebelum Ustaz Maning jelaskan bahwasanya ana menjelaskan fadilah penghafal Quran itu 7 turunan itu ana baca dalam kitab yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, tapi setelah ana teliti kita itu cuma terjemah yang mubalaghah, ada kalimat-kalimat mubalaghah seperti sabiina alfan bi ghairi hisab wala adab, maksudnya bukan cuma 70.000, lebih bahkan. Begitu juga 7. Ternyata dalam lafaz hadis aslinya itu 10 keturunan, kurang lebih seperti itu ya. Silakan Ustaz Mani. Udah Ustaz, saya belum tahu titik ininya di mana ini Ustaz. Iya, sebenarnya awal mulanya begini Pak Mani. Jadi saya melihat sebuah video yang mengatakan bahwa ketika tahlilan itu kan orang menyuguhi makanan atau minuman kepada tamu. Nah, itu dianggap sebagai sedekah katanya. Maka dalam konteks itu kan menyuguhi makanan atau minuman kepada tamu, apakah itu dianggap sebagai sedekah atau penghormatan kepada tamu? Mana sih yang lebih tepat dari dua istilah itu? Kemudian menyuguhkan makanan kepada menyuguhkan tamu. hidangan lah intinya kepada tamu, iya. Nah, itu lebih tepat sebagai sedekah atau sebagai penghormatan kepada tamu atau menghargai tamu? Itu yang saya pertanyakan. Nah, mana yang lebih tepat gitu? Menurut Abu Ja'far, Ustadz Abu Ja'far, itu bisa masuk kategori sedekah katanya. Bahkan hadiah pun bisa dianggap sebagai sedekah. Kalau saya mungkin ini ya, ada pandangan berbeda Ustaz. Pandangan berbedanya masalah kalau antum tanyakan mengenai pemberian makanan kepada tamu, itu masuk bab ihtiramud duyuf, memuliakan tamu. Ya. Nah, kalau memuliakan tamu masih oke lah. Tapi kalau dianggap sebagai sedekah, ini keberatan saya. Oh ini Ustaz, antum naik Ustaz, satu nomor Ustaz, biar antum bantu jelasin Ustaz. Bentar ya, naikin antum yang ini ndak ngomong ya, jadi turun dulu ya Ustaz. Cuman
terlepas itu jadi hadiah ataupun sodako, saya tidak ada masalah, Ustaz. Oh, Afwan, Bang Kafi, kemarin jawaban Ana itu tidak berkaitan dengan tahlilan, Bang Kafi, Afwan. Oh, ini mau dibawa ke tahlilan. Nah, Bukan. Afwan, Iya. kemarin kan antum kan cuma bertanya tentang Ana fokus kepada ini tamu yang diberikan makanan, apakah bisa dianggap sodako atau hadiah. Ana fokus ke situ, bukan fokus ke tahlilannya, Afwan. Jadi jawaban Ana tidak ada kaitannya dengan tahlilan, Afwan. Fadhol, Ustaz. Oke, siap, terima kasih. Mungkin saya ralat ya. Sebenarnya sih awal mula daripada munculnya pertanyaan itu ya sebenarnya saya karena ngeliat video itu, kemudian saya komentari. Itu kan sebuah sesuatu yang sifatnya imbal balik. Si tamu mendoakan si pihak hajat, kemudian pihak hajat memberikan suatu hidangan. Kok dianggap sebagai sedekah? Itu kurang lebih sebagai bisa dikatakan upah lah itu. Orang memberikan upah itu nggak mungkin itu mengatakan sebagai sedekah, itu nggak. Gimana ya? Akal sehat saya sederhana, akal sehat saya itu nggak bisa nerima gitu loh. Kalau kita kembalikan kepada sedekah, bagaimana sih sedekah itu yang sesungguhnya gitu? Bagaimana sih hadiah itu yang sesungguhnya? Bagaimana sih upah yang sesungguhnya itu? Jangan gara-gara mentang-mentang memberi lalu bisa dianggap sebagai sedekah. Ini yang menurut saya kacau. Logika berpikirnya kacau gitu. Karena menyamakan dua hal yang berbeda. Jelas itu berbeda. Dari segi kronologinya, dari segi urutnya itu jelas-jelas berbeda. Nggak mungkin itu bisa dianggap sama, itu nggak mungkin. Begitu. Fadhol Ustaz Ibnu Umar. Fadhol Ustaz. Ustaz Mataram itu, Fadhol Ustaz Mataram mungkin duluan sebelum Ana. Kayaknya beliau nggak standby itu kayaknya. Lagi ini kayaknya beliau Ustaz, lagi kajian sama santri kayaknya Ustaz. Antang itu. Ini dalam Ana fokus ke kasus tahlilan ya. Tahlilan ya. Ke kasus tahlilan boleh, ke kasus pure tamu bukan di luar tahlilannya, pure tamu pun oke. Benarkah mengidangkan kepada tamu yang bukan tahlilan, tamu biasa nih, tamu umum ya? Apakah itu juga bisa dianggap sebagai sedekah? Atau Jadi memuliakan gini, tamu? ada dua masalah yang berbeda. Jadi kaidah umumnya ketaatan apapun, bukan hanya sedekah. Ketaatan apapun ketika dia sudah berkaitan dengan permasalahan yang permasalahan tersebut sudah dinaskan oleh para a'immah atau dari sahabat atau dinaskan langsung dari Al-Quran, kemudian dia terlarang, maka sifat ibadah yang dia memberikan pahala itu langsung terlepas dia. Bahkan dia tidak jadi gitu. Ini kaidah umum. Jadi misal zikir itu ibadah, tapi ketika ada zikir yang diolah atau dibuat dengan tata cara, itu akan jadi bermasalah. Ini kaidah umum harus kita pahami. Nah, ini ada bawa ya. Ini dan Ana bisa di ini bisa di Ana siap di komentari juga ya. Ini ada kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu Syekh Wahb Az-Zuhaili yang mereka notabene-nya mazhab Syafi'i ya. Beliau ini Syafi'i tapi tidak ta'assub. Lihat di kitab beliau ini sangat sangat objektif lah. Di sini antum perhatikan dia membahas diafah, yaitu diafatu ahlil mayit wa sun'ut ta'am lahum. Diafah, menjamu tamu ahli mayit yang dan membuatkan makanan. Oke. Di sini disebutkan oleh beliau, wa amma sun'u ahlil baiti ta'aman lin-nasi fa makruhun wa bid'atun la aslalalah. Ini adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Ini kata-kata maaf akhi, maaf.
Sebenarnya sih saya tidak membahas dalam konteks dilarang atau tidaknya. Saya hanya membahas dari segi apakah pantas bahwa memberi suguhan itu bisa dianggap sebagai sodako. Hanya itu, enggak, saya tidak Oke. merujuk kepada hukumnya Ya. itu enggak. Kan anak ingin gini. Jadi maksudnya kan bisa saja kan mereka gini. Itu kan saya berikan makan dengan niat kan menyampaikan pahala. Karena gini, kasus bersodakoh itu disepakati seluruh madhab sampai pahalanya. Oke? Ya kan? Disepakati. Berarti apa? Tinggal mereka bilang, ya udah, ketika kami menjamu makanan itulah kami niatkan sodako. Nah, Lihat, itu perhatikan. titiknya. Ini bab tadi ya. Syekh membuat bab yang berbeda. Bab berbeda. Membaca untuk ahli maid dan menghadiahkan pahala. Seandainya ini adalah satu pembahasan, tentunya akan hadiahkan pahala itu berbeda dengan ini berbeda. Kan padahal ini kan bisa diniatkan untuk memberikan makan kepada ahli maid sebagai pahala. Bisa kan? Betul. Bisa. Menghadiahkan pahala, tapi dibedakan. Kenapa? Dua kasus berbeda. Dua kasus berbeda, dan ini tegas sekali dalam mazhab Syafi'i ini. Ini ada muktamad fikih Syafi'i, fatwa resmi dalam mazhab Syafi'i pun sama. Itu pun sama. Bahkan dalam mazhab Malikiyah itu haram, itu sepakat berkumpul-kumpul membuat makanan itu bukan, itu haram dengan ijma para ulama. Makanya di sini bid'ah ini fikih Syafi'i ya, fikih Syafi'i. Bahkan ini resmi ya, bid'ahil janazah, bid'ah al janaiz. Di sini disebutkan ini termasuk bid'ah itu adalah membuat makanan. Padahal kain membuat makanan, ngasih makan orang itu sodako. Gitu. Nah, di sini jelas sekali dibedakan oleh Syekh ini. Ihda'u thawab dibedakan dengan sodako, ini memberikan makan dibedakan. Jadi dia sesuatu dua kasus yang berbeda. Jadi bisa kita samakan. Kenapa? Kenapa enggak saya bisa, kenapa enggak kita namakan aja itu sodako? Kasih makan orang yang datang. Enggak bisa. Enggak bisa. Kayak tadi, ketika ibadah itu sudah dinaskan, kebaikan, sesuatu yang dilihat suatu kebaikan, atau bahkan ibadah, ketika sudah dinaskan oleh para a'immah, itu bukan kebaikan, ya dia nggak jadi kebaikan. Tidak menempel lagi kebaikan di situ. Itu yang Anda paham ya. Silahkan Ustadz Maning dan Ustadz Mantara menambahkan atau ke Ana seperti itu. Kemudian ini saya tambah dikit mengenai tadi perbedaan antara sun'ut ta'am dengan masalah ihtiramud duyuf itu ada dua hal berbeda. Karena ketika sun'ut ta'am li ahli mayyit itu atau ahli mayyit membuat makanan kepada masyarakat itu yang datang itu bukan bisa babi ihtiram, karena mereka lagi kondisi berduka, dipaksakan untuk menyambut tamu. Sahih. Berbeda dengan ihtiramud duyuf ketika kita memang lagi lapang, kita lagi lagi tidak dalam kondisi berduka, tamu datang satu atau dua orang, itu namanya sodako kepada si tamu, ihtiramud duyuf. Nah, ihtiramud duyuf ini apakah dia jadi sodako? Entah dia menjadi sodako atau dia menjadi hadiah nanti, itu tergantung kondisi si tamunya. Kan tidak mungkin kita katakan bahwa kita mensodakohi seseorang yang punya miliaran uang, kan tidak mungkin kita bilang. Adapun yang mengatakan hal demikian ya mungkin boleh kayaknya. Boleh atau tidak Ustaz? Kalau sedekah untuk agnia Ustaz. Satu nomor. Jadi begini, kaidah umumnya itu ketika kita memberi kepada orang lain bisa kita katakan sedekah kan? Kaidah umumnya. Tapi ketika pemberian ini terikat dengan suatu kasus dan kasus itu dipermasalahkan oleh
syariat, udah nggak bisa lagi kita paksakan ini sodako berpahala. Nggak bisa. Seperti itu. Nah, Ustaz, maksudnya ini Jadi misalkan ke Ustaz Maning bilang tadi, misalkan gini, lihat Nabi SAW mengatakan apa? Tabassumu kali akhika sodakoh. nah, Bersenyummu kepada saudaramu, kemudian membahagiakan dia, kan sedekah. Artinya kita memberi apa saja, material atau non material, sesuatu yang berupa mal atau bukan mal, itu sedekah. Tapi ketika memang itu jalurnya sesuai dengan syariat, tapi ketika itu sudah bertabrakan dengan dalil, nggak bisa lagi kita paksakan ini berpahala dan itu sedekah. Nggak bisa. Kayak tadi pembahasan apa? Pembahasan kita tadi ini, pembahasan sun'ut ta'am ahlil mayyit tadi. Macam Ustaz Maning bilang, tak bisa nggak kita ngasih kepada orang kaya kemudian dia nggak bisa saja. Kan bersedekah kepada orang kaya bisa saja dengan harta kita misalkan apa? Kan nanti pembahasan fikihnya banyak yang ada namanya hadiah, ada namanya sedekah. Itu kan ibarat saja kan. Ibarat sekarang. itu yang saya ini kan, Ustaz. Soalnya memang ini sodako ini sifatnya memang umum, Ustaz Kahfi. Ustaz Kahfi ini. Bang Gavi mau sholat terlebih dahulu kah? Mau dilanjut nanti diskusinya? Afwan. Nah, itu terakhir katanya lagi azan mau sholat Ustaz Maning. Oh, ini kan. Jadi katanya di pause dulu. Mungkin tadi terakhir itu beliau mendengarkan penjelasan dari Ustaz Maning terakhir. Jadi menurut anak pribadi tadi tambahan dari penjelasan Ibnu Umar udah mungkin sudah sholat mungkin beliau. Nah, Nanti lanjut aja lah. Intinya gitu. Memang begitu, setahu saya memang masalah sodako ini sifatnya umum. Cuman ketika apa namanya, memang jatuhnya sebenarnya dalam masalah niat, tapi sebenarnya kurang lebih ujronya sama, Ustaz ya. Entah itu masalah hadiah ataupun sodako ini kan ujronya sama. Cuman ketika apa namanya, hukmul mukallaf ini yang berbeda tuh, Ustaz. Kalau sodako kan kadang bisa jadi wajib ketika orang memang membutuhkan kan, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? mungkin begini nanti Ini Ustaz, bagus, cara- ini bagus sekali tadi antum ketika antum tadi ini kembali kepada niat. Nah, niat ini ada pembahasan panjang di kaidah fikih. Nah, Apakah niat itu muktabar dalam setiap, jadi kan ada pembahasan muamalah, ada dalam pembahasan selain dari muamalah. Apakah niat itu dapat merubah hakikat? Nah gitu. Nah ini yang kita bahas. Jadi apa namanya? Halin niyatu tughayyirul haqiqatil aqad. Contoh kayak gini. Saya contohkan di muamalah dulu. Anda masukkan muamalah. Misalkan Ana bilang ke Ustadz Maning atau Ustadz Abu Ja'far, akhi, Ana ngasih hadiah ke antum, tapi Ana kasih hadiah ke antum 1 buah buku, tapi antum harus kasih Ana 100.000. Antum kasih hadiah Ana ke 100.000. Ini hakikatul bai' atau hakikatul hadiah? hakikatul baik kayaknya, Ustaz. Bai', sah. Nah. Al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil alfadhi. Kan gitu kaidahnya. Ya kan? Sahih. Karena niatnya apa? Niatnya memang jual beli bukan sedekah. Lafadznya sedekah itu hanya apa? Hanya apa namanya? Hanya formalitas, tapi hakikat yang diinginkan